Haleluya. Puji Tuhan, saudara kekasih. Kita datang kepada Tuhan untuk meninggikan Dia pagi hari ini. Sebab Tuhan kita Tuhan yang layak dipuji, layak disembah, dan kita pun patut memuji dan meninggikan Dia. Kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan. Kita anggap penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur kami Tuhan buat kasih Tuhan buat pagi hari ini.
Tak terasa tahun ini akan segera kami akhiri ya Tuhan. Pertolongan-Mu hebat dan luar biasa bagi kami. Penyertaan-Mu sempurna bagi kami ya Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kasih setia-Mu bagi kami Tuhan. Maka jiwa kami pun memuji-Mu. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, bila ku nikmati penyertaan-Mu, bahkan janji-janji-Mu Kau genapi bagi kami yang berdoa, maka jiwaku pun memuji-Mu. Ajaiblah Engkau Tuhan, ajaiblah Engkau Tuhan. Besar setia-Mu bagi kami. Biarlah kami terus bertekun datang kepadamu, duduk di bawah kaki-Mu, memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Diberkatilah Tuhan dan ditinggikanlah Tuhan. Ajaiblah segala karya-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami naikkan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Pagi hari ini kami terima kebenaran firman-Mu untuk memberkati kami. Kami buka hati kami. Berfirmanlah ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi bagi kita semuanya. Selamat menikmati kasih Tuhan. Dalam doa pagi kita bersama dengan Ibu Esther, kita nikmati kasih Tuhan lewat persekutuan kita dan lewat pembacaan firman Tuhan yang kita terima pagi hari ini. Firman Tuhan dari 2 Petrus 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18. Ya, kita akan akhiri pada hari ini kitab Petrus. 1 Petrus 2, 1 Petrus sudah, dan 2 Petrus juga demikian. Besok kita akan masuk saudara dari surat 1 Yohanes pasal 1. Ya, 1 Yohanes pasal 1 saudara untuk besok. Hari ini kita akhiri 2 Petrus ini. Mari kita baca saudara. Saya akan membacakan ayat yang pertama. Saudara semua baca ayat yang kedua di rumah ya saudara bersama dengan Kak Dilmi. Tuhan memberkati kita semua. Mari saudara, saya akan memulainya. Hari Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, ini suatu surat ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat ini aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus dan mengingatkan akan perintah Tuhan dan juru selamat yang disampaikan oleh rasul-rasul-Mu kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi berasal dari air dan oleh air. Dan bahwa air itu, bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada orang yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atas akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit baru dan bumi baru,
di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak tercacat dan tak ternoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikkannya menjadi kebinasan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh bersama-sama, tetapi bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya lah kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa, yang terus membawa kita kepada kebenarannya. Hari ini kita diberkati oleh firman Tuhan lewat pembacaan kita ini, dan kita diingatkan dari ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, bahwasanya pada hari-hari terakhir akan timbul nanti pengejek-pengejek, di mana mereka akan mengejek, mereka akan menyangkal, mereka mentertawakan, bahkan tidak percaya akan kedatangan Tuhan Yesus. Guru palsu akan menyangka bahwasanya kedatangan Tuhan Yesus itu untuk kedua kali itu seperti janji-janji palsu, tinggal janji begitu. Kenapa? Karena mereka berkata, dari dulu kok, dari zaman nenek moyang kami dikatakan Tuhan Yesus akan datang, tapi sampai sekarang mana? Gak benar itu. Nah, atau mungkin bahkan saya sendiri pun memang pernah berpikir seperti itu. Dari saya kecil sampai sekarang ini sudah ada lagu Tuhan datang di atas awan, Tuhan datang gitu. Tapi kok kapan Tuhan Yesus itu sebenarnya datang? Namun kita bersyukur kepada Tuhan karena kita membaca firman Tuhan dan kita menyelidiki firman Tuhan, sehingga kita mengerti akan kehendak Tuhan, bahwasanya janji Tuhan itu diberikan kepada kita sejak Tuhan Yesus naik ke sorga, sejak turunnya Roh Kudus. Itulah yang disebut dengan akhir zaman. Sejak turunnya Roh Kudus disebut itulah zaman akhir. Nah, jadi ini sekarang akhir zaman, kita hidup dalam akhir zaman. Kok dari dulu dibilang akhir zaman, kok nggak berakhir-berakhir juga akhir zaman ini? Begitu, saudara ya. Atau kalau mungkin juga saudara pernah berpikir seperti itu. Tapi saudaraku, perlu kita tahu bahwasanya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan pada saat ini nanti akan kita baca, saudaraku yang kasih, dari ayat yang ke-8. Namun saudaraku, dunia ini memang harus lenyap. Tuhan itu pasti datang, tidak mungkin tidak datang Tuhan itu, saudara. Ya, dikatakan tadi ayat yang ke-4, kata mereka, di manakah janji kedatangan itu? Ya, sejak dari dulu bapak-bapak leluhur kita ada, bahkan sampai meninggal. Ya, dunia sudah diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi berasal dari air oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah habis binasa dimusnahkan oleh air bah. Jadi bumi ini pun sudah pernahnya dimusnahkan oleh Tuhan lewat air bah. 100 tahun Nuh bersaksi mengatakan bahwasanya Allah akan menghanguskan dunia ini dengan air bah, tapi mereka tidak percaya. Tidak ada yang percaya. Bahkan mereka mengejek. Mereka berkata, mau kemana Nuh? Ke atas gunung. Ngapain? Mendirikan bahtera. Gila kamu Nuh. Orang mendirikan bahtera di pantai. Kamu mendirikan
batra di atas gunung. Terus begitu tiap hari sampai 100 tahun. Kok nggak ada? Mana Nuh? Banyak mentertawakan. Tapi mereka tidak sadar. Air bah tetaplah datang. Air bah tetaplah melanda. Dunia bahkan menghanguskan dunia. Hari ini mungkin umur kita belum ada 100 tahun. Bukan mungkin. Ya saya tahu belum ada 100 tahun umur kita. Sepanjang kita hidup, sepanjang kita sekolah minggu, sampai pada saat ini kita sudah tua. Udah umur berapa kita sekarang? Terus disampaikan khotbah-khotbah mengenai kedatangan Tuhan Yesus. Tapi kok tidak datang-datang sampai sekarang? Hati-hati jangan sampai kita diperdaya oleh setan, oleh pemikiran-pemikiran dari guru-guru palsu. Sehingga tidak percaya lagi kepada Tuhan. Tidak percaya lagi kepada penebusan. Tidak percaya lagi bahwasanya Yesus akan datang. Tidak percaya lagi ada neraka. Jangan demikian. Jangan nanti terjadi tiba-tiba menimpa kita seperti air bah itu. Sudah disampaikan oleh Nuh. Setiap kali mereka mengejek Nuh, dan setiap kali juga Nuh berkata, Tuhan akan menghanguskan dunia ini. Air bah akan datang. Karena Tuhan menyesal menciptakan manusia ini, saking bejatnya dosanya. Tapi orang-orang itu tidak ada percaya. Asli tidak ada satupun yang percaya kepada apa yang dikatakan oleh Nuh. Hanya Nuh dan keluarganya. Anaknya 3, menantunya 3. Nuh dan istri Nuh. 8 lah mereka di bahtera itu. Itulah yang selamat. Nah, apa yang dikatakan Tuhan itu? Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Nya tinggal tetap. Apa yang dijanjikan dalam firman Allah ini, Allah akan menggenapinya sempurna dan segera. Jadi mari jangan bimbang kita, teguhlah iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Ayat yang ke-7, oleh karena firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Nah, jadi dikatakan di sini ya, karena dosa telah mencemari langit dan bumi, maka Allah bertekad untuk membinasakan bumi dan langit ini dengan api. Ayat yang ke-8 dikatakan akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Allah 1 hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Nah, jadi saudaraku, 1 hari dikatakan sama seperti 1000 tahun. Ya, 1 hari di hadapan Allah sama seperti 1000 tahun bagi kita, sama seperti 1 hari di hadapan Allah. Apa artinya ini, saudara? Ya, Allah memandang waktu dari sudut kekekalan. Dalam Mazmur 90 ayat 4 juga dikatakan demikian. 1 hari untuk Tuhan sama dengan 1000 hari untuk kita. Nah, ini satu tampak berbeda kepada Allah daripada manusia. Satu perbedaan antara Allah dan manusia. Allah dapat saudaraku menyelesaikan dalam 1 hari apa yang memuat pemikiran manusia memerlukan waktu 1000 hari, 1000 tahun. Atau dia bisa mengambil waktu 1000 tahun untuk melakukan sesuatu. Saudara pengen kasih untuk dilakukannya. Ya. Jadi seperti ini sebenarnya, ya agak panjang sedikit. Kalau waktu di kuliah dulu, saudaraku, bagi Allah 1 hari, bagi kita 1000 tahun. Allah menciptakan langit, bumi dan segala isinya, saudaraku, 6 hari. Ada 3 zaman. Zaman Allah Bapa, zaman Tuhan Yesus, zaman Roh Kudus, dan kemudian ya itu antara zaman Allah dengan manusia, dengan anak manusia yaitu Yesus Kristus, itu 2000 tahun. Ya, 2000 tahun. Dari Allah Bapa turunnya Yesus itu 2 tahun. Maka zaman Yesus ke Roh Kudus itu 2 tahun. Dari Roh Kudus
sampai kepada akhir zaman itu 2000 tahun. Dan berarti 22 hari ya. Nah, pada hari yang ketujuh, tahun yang ketujuh, maka Tuhan berkata, Allah berhenti. Nah, jadi ya, zaman sekarang ini, zaman sudah ketiga ya saudara, zaman Allah Bapa, zaman Tuhan Yesus, zaman Roh Kudus. Sekarang ini akhir zaman disebut, sejak turunnya Roh Kudus itu disebut akhir zaman. Sejak turunnya Roh Kudus itu akhir zaman. Nah, kita sekarang hidup pada akhir dari akhir zaman. Kita hidup pada akhir dari akhir zaman. Kalau jam dikatakan, ya, kita ini sekarang sudah hidup di jam 23, 45 atau 44 atau 55. Dan sebentar lagi jam 00. 01 itu sudah sampai nanti ke hari Sabtu. Kalau sekarang kita masih jam 6:30, itu sekarang hari Jumat. Nanti jam 3 hari Jumat. Dari 001 tadi itu dari Jumat. Jam 9 nanti hari Jumat. Jam 11 hari Jumat. 11 malam hari Jumat. Jam 11:44 itu hari Jumat. Jam 11:59 itu masih Jumat. 00:01 baru Sabtu nanti. Jadi kita sudah hidup di akhir daripada akhir zaman. Ini sudah 2021. Pernah waktu itu Yosua berdoa. Kenapa ini sudah sampai 2021? Tapi kok belum juga tiba kedatangan Tuhan Yesus itu. Inilah saatnya. Mungkin ada mundur sedikit karena satu kali Yosua berdoa berperang. Lalu mau peperangan pertempuran yang sangat sengit demikian. Maka Yosua pernah sekali berkata, Tuhan, hentikan matahari, berhentilah matahari di atas Ayalon. Nah, maka waktu itu matahari pelan-pelan berjalan sampai orang Israel memenangkan pertempuran. Apakah itu waktu sekarang ini yang kita hidupi ini? Karena matahari berjalan dengan pelan-pelan. Ya, di atas bumi dan matahari di atas Ayalon, ya saudara. Nah, oke. Sepertinya pelajaran kuliah, gak usah sampai kita terlalu dalam ke situ saudara. Namun demikianlah saudara, 1 hari untuk Tuhan, 1000 hari untuk manusia. Jadi supaya kita tidak berpikir atau bahkan supaya kita tidak bingung, kok lama kali Tuhan Yesus itu datang, mananya? Supaya kita tidak terkecoh oleh apa yang dikatakan guru-guru palsu itu, bahwasanya mereka tidak lagi percaya akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Karena apa? Mereka katakan, nenek moyang kami juga, dari lahirnya nenek moyang kami sampai matinya, sampai kami sekarang ini juga, firman Tuhan itu tetap, Yesus mau datang, Yesus mau datang. Mananya Tuhan Yesus itu gak datang-datang. Ya, jadi sama, ingat pada hari ini, 1 hari untuk Tuhan sama seperti 1000 hari untuk kita. Dan zaman akhir itu disebut pada waktu Roh Kudus turun ke dunia ini. Itulah disebut akhir zaman. Sekarang kita hidup sudah pada akhir dari akhir zaman. Sama seperti jam yang Ibu Esther sampaikan tadi. Demikian perjalanan kita. Kalau kita mendapat pengertian ini, nah kita tidak akan lagi mananya Tuhan Yesus datang, mananya Tuhan Yesus datang. Yang pasti, believe or not, Jesus is coming. Ya. Percaya atau tidak percaya, Yesus pasti datang. Siap atau tidak siap, Yesus pasti datang. Namun pada saat ini Ibu Esther katakan kepada kita semua, mari kita mempersiapkan diri kita. Jangan nanti menyesal sama seperti 5 gadis bodoh. Ya, mereka orang percaya juga, mereka menanti-nanti sama seperti 5 gadis bijaksana itu. Mereka punya pelita. Mereka percaya akan kedatangan mempelai. Mereka menanti-nanti, sama-sama tertidur. Tapi bedanya di mana? Mereka tidak punya persiapan minyak dalam buli-buli mereka, dalam pelita mereka.
Sehingga ketika mereka tertidur itu, mempelai datang. Ketika mempelai datang, 5 gadis bijaksana itu menyongsong Tuhan Yesus. Sedangkan yang bodoh itu, mereka kehabisan minyak. Mereka berkata, bagilah, berikanlah kepada kami minyakmu itu. Yang bijaksana tetap berkata, bijaksana. Mereka berkata, wah nanti kalau kami bagi gak cukup untuk kami, gak cukup juga untuk kamu. Lebih baik kamu pergi ke warung dulu, belikan dulu. Maka mereka pergi membelikan minyak itu. Ketika mereka membelikan minyak itu, mempelai datang. Pintu sudah ditutup. Ketika pintu sudah ditutup, mereka menggedor-gedor pintu. Buka pintu, mereka katakan. Tapi pintu sudah lagi tidak terbuka. Apa yang terjadi? Terlambat sudah kau datang padaku, kata pencepondang, ya saudara. Setelah semua kau tinggalkan diriku, kini kau datang lagi padaku. Setelah engkau tinggalkan diriku, terlambat sudah, semuanya telah berlalu. Itu kata pencepondang. Ya, saudara, janganlah sampai terlambat, tetapi tetaplah kita bersungguh-sungguh ikut Tuhan, bertekun. Ketekunan pasti menghasilkan. Ketekunan tidak akan pernah berbohong. Air bah pasti turun dan sudah turun. Tenggelamlah mereka semua. Jangan sampai ada kebimbangan dalam hati kita. Yesus itu pasti datang. Saudara, siap atau tidak siap, Yesus pasti datang. Saudara. Nah, jadi jangan pernah disimpang siurkan sedikit pun ya saudara dari iman percaya kita kepada Tuhan. Nah, puji Tuhan. Ayat yang ke-9 dikatakan, saudara, Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang menganggapnya sebagai kelalaian. Nah, itu kedatangan Tuhan Yesus itu adalah janji Tuhan. Maka ayat 9 berkata, saudara yang kekasih, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang menganggapnya sebagai kelalaian. Ya, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada seorang pun binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Inilah kehendak Tuhan. Tuhan tidak menghendaki satu orang pun binasa. Bukan berarti semua nanti orang di muka bumi ini selamat. Tidak. Kenapa? Karena satu orang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, menyangkal keselamatan itu, pastilah dia dihukum. Hanya Yesus satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai ke sorga kalau tidak melalui Yesus. Yesus adalah jalan itu. Di luar Yesus tidak ada. Kisah 4 ayat 12. Sebab keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga di bawah kolong langit ini, kecuali hanya dalam nama Yesus. Dan setelah kita hidup dalam Yesus selamatkan, kita berjalan sesuai dengan perintah Tuhan Yesus. Kita ikuti apa yang dikatakan oleh Tuhan. Sama seperti anak kita mau masuk sekolah, ya sekolah negeri, ya di universitas negeri. Sebelum dia masuk ke sekolah itu, mendaftar dulu. Diperlengkapi dulu semua surat-suratnya, ijazahnya semua, fotokopinya, pas fotonya, semua diperlengkapi dulu. Baru setelah dia mendaftar, ditentukan tanggal sekian masuk. Nah, kita pun untuk masuk surga itu, di dunia ini kita sudah harus tuliskan nama kita, terdaftar di surga. Setelah nanti tiba waktunya masuk sekolah, kita tinggal masuk. Dan semuanya fasilitas di sekolah itu bisa kita nikmati. Namun, kita nikmati juga fasilitas itu, kita juga ikuti disiplin-disiplin, tata tertib, aturan yang ada di sekolah tersebut. Ya, demikian kita anak-anak Tuhan. Tuhan menghendaki tidak seorang pun binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Marilah pada saat ini daftarkan nama kita di sorga. Terima Tuhan Yesus dalam kehidupan kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi hidup kita. Kemudian Yesus nanti datang, kita menjadi anak-anak Allah, sorga menjadi milik kita, dan kita mengikuti. Sebelum kita sampai ke sorga itu juga, kita dengar-dengaran akan suara Tuhan. Persyaratan-persyaratan apa itu untuk kita masuk sorga. Kemarin kita sudah dengar, justru karena itu kamu harus berusaha sekuat tenaga.
menambahkan kepada imanmu pengetahuan, kepada pengetahuan ketekunan, kepada ketekunan ya kebajikan, kepada kebajikan, dan seterusnya itu dalam 1 Petrus itu sudah kita baca kemarin. Dengan demikian kepada kamu dianugerahkan hak penuh untuk memasuki kerajaan Allah. Puji Tuhan saudara. Jadi 1 Timotius 2 ayat 4 juga berkata bahwasanya Tuhan tidak menghendaki satu orang pun binasa. Yeskiel 33 ayat 11 juga demikian. Tuhan tidak menghendaki satu orang pun binasa. Bahkan Tuhan juga ya bagi kita yang pertama ya kita diberikan tugas oleh Tuhan sebagai penjaga bagi keluarga kita, bagi teman sahabat kita. Kalau aku memperingatkan seseorang, engkau tahu itu, supaya dia tidak mati, namun kau tidak mengingatkannya, maka darahnya aku tuntut daripadamu, dikatakan oleh firman Tuhan. Kalau dia tidak mau, maka dan engkau telah memperingatkan, engkau sudah menyelamatkan nyawamu. Tapi kalau dia diperingatkan dan dia tidak mau, maka dia sendiri akan menanggung darahnya sendiri. Nah puji Tuhan saudara, inilah juga menjadi tugas kita, yaitu untuk selalu memperingatkan orang-orang berdosa itu supaya mereka datang kepada Tuhan. Jadi Tuhan menunjukkan kasih-Nya, Tuhan menunjukkan juga kesabarannya. Dengan kesabarannya itu, saudara pengen kasih, kita masih beroleh kesempatan pada saat ini untuk kita memperbaiki diri kita di hadapan Tuhan. Ayat yang ke-11 dikatakan, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan Allah, hari Allah, pada hari langit yang akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikannya di mana terdapat kebenaran. Jadi saudara, jelaslah pada saat ini kita yang percaya kepada Tuhan, kedatangan Tuhan sudah semakin dekat saudara. Betapa salehnya kita harus hidup. Karena memang dunia ini akan dibinasakan. Betapa salehnya kita harus hidup. Ya, yaitu kamu yang menantikan kedatangannya. Semakin kita nantikan kedatangan Tuhan Yesus, semakin kita teguh dan semakin kita memperbaiki kehidupan kita. Semakin kita di akhir zaman ini ada 2 tipe manusia, yaitu orang kudus semakin kudus, orang benar semakin bertambah-tambah benar, orang jahat semakin bertambah jahat, orang cemar semakin bertambah-tambah cemar. Itu dikatakan dalam kitab Wahyu yang terakhir. Bahwasanya ya pada akhir zaman ini, pada hari terakhir itu, orang kudus akan semakin kudus, orang cemar akan semakin bertambah-tambah cemar, orang baik semakin bertambah-tambah baik, semakin menguduskan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita pada saat ini yang menantikan kedatangan Tuhan, mari kita semakin menguduskan diri kita di hadapan Tuhan. Ayat yang ke-11 dari kitab Wahyu, kitab terakhir dikatakan ya, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terakhir, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah berhala, setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya itu kepadamu. Bagi jemaat-jemaat, aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Nah, puji Tuhan. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Barang siapa yang mendengar, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Allah telah memberikan malaikatnya untuk bersaksi. Allah telah memberikan hamba-hambanya untuk bersaksi. Allah telah memberikan nabi-nabinya untuk terus memberitakan firman itu kepada kita. Dengarlah,
Biarlah orang kudus semakin bertambah-tambah kudus, orang benar semakin bertambah-tambah benar, orang-orang menanti-nantikan Tuhan semakin mempersiapkan dirinya, saudara. Dan Yesus akan segera datang untuk menjemput kita. Dia akan membawa kita masuk sebagai pengantinnya, sedangkan orang-orang yang hidup dalam dosa mereka tinggal di luar. Tergantung kepada kita, saudaraku. Marilah kita menjadi pengantin Kristus yang menyambut kedatangannya dengan sukacita. Tanggalkanlah segala dosa, buanglah semuanya itu, dan raihlah hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Demikian firman Tuhan yang bisa memberkati kita pagi hari ini, saudara. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi renungan yang menguatkan kita sepanjang hari ini, sehingga kehidupan yang berbahagia menjadi milik kita. Menantikan Tuhan Yesus, kedatangan Tuhan Yesus adalah satu gairah, semangat yang sangat luar biasa bagi kita. Tidak membosankan, karena kita tahu apa janji Tuhan. Hanya orang-orang yang tidak tahulah yang mengejek itu dan yang melepaskan iman percayanya. Tapi saya dan saudara, kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Renungkan kembali firman Tuhan itu, saudara. Bagi saudara yang sudah diberkati atau ada hal-hal yang memberkati, bagikan kepada teman saudara kita di kolom komentar, saudara. Itu sungguh sangat memberkati teman sahabat kita. Puji Tuhan, Tuhan baik memberkati kita, saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan Allah yang setia. Pujilah Tuhan Allah yang ajaib. Kami percaya kepadamu Tuhan, bahwasanya apa yang kau firmankan itu semua pasti digenapi. Namun Tuhan tidak menginginkan kebinasaan orang berdosa itu, melainkan supaya mereka berbalik dan bertobat. Pakailah kami ya Tuhan, pakailah kami. Taruhkan beban kasih itu dalam hati kami, sehingga kami terus menceritakan perbuatan-perbuatan yang baik, supaya mereka datang dan berbalik kepadamu ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ajaiblah Engkau Tuhan. Mulialah namamu Tuhan. Bagi Dia segala pujian. Haleluya Tuhan, terima kasih. Dia Yesus selamati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kami persembahkan kepadamu. Kami angkat hati dan tangan kami kepada Tuhan. Kami sambut Engkau tiap-tiap hari. Jadilah kami seperti gadis yang bijaksana itu Tuhan. Bukan gadis yang bodoh, yang tertidur, tapi menjadi gadis yang bijaksana. Haleluya. Yesus telah tiba bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwa. Bagi Dia pujianku. Bagi Dia pujianku. Tak dapat ku balas, kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya. Dia angkatku jadi anaknya. Di dalam hidupku. Bagi Dia sebabku ada salah. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Haleluya. Nyanyikan dari awal pujian ini, saudara. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Yesus selamatkan jiwaku. Bagi Dialah segala pujian dan hormat. Dia Yesus telah mati bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia sebabku tak dapat ku balas
selamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Hanya bagimu-lah Tuhan segala pujian, hormat dan syukur kami. Engkau yang layak menerimanya Tuhan. Percaya Yesus pasti datang. Kedatangan-Mu Tuhan tidak kami ragukan lagi. Percaya atau tidak percaya, siap atau tidak siap, Yesus pasti datang. Namun hatiku percaya kepada-Mu Tuhan. Ku percaya pada-Mu Tuhan. Ku puji dan ku sembah Kau Tuhan. Ajaiblah Kau bagi kami Tuhan. Oh Yesus, haleluya Tuhan. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku, tak lama lagi Tuhanku, datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku, datanglah, bawa saya masuk sana. Oh Yerusalem, oh Yerusalem, oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi, tak lama lagi Tuhanku, datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku, datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Yesusku datanglah. Tak lama lagi Yesusku, datanglah, bawa saya
Tuhan yang tidak pernah bimbang akan setiap janji Tuhan. Percaya atau tidak percaya, siap atau tidak siap, Yesus pasti datang. Namun percayalah, namun siapkanlah diri kita, tanggalkanlah segala dosa, dan arahkanlah hati, pikiran, pandangan kita kepada Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Diberkatilah Engkau dan ditinggikanlah namamu ya Tuhan. Dimuliakanlah namamu yang kudus. Pagi hari ini Kau Tuhan Allah memberkati kami dan seluruh pendoa. Tetap teguh hati hamba-hambamu ya Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang bimbang, tidak ada satu orang pun yang tidak percaya, yang ragu-ragu. Tapi semuanya kami percaya kehendak Tuhan supaya tidak seorang pun binasa, melainkan supaya setiap orang berbalik dan bertobat, percaya kepada Tuhan. Mengalir kuasa-Mu ya Tuhan. Sembari kami menantikan kedatangan-Mu, kami bergairah untuk membersihkan diri kami, mempersiapkan diri kami supaya kami ditemukan tidak bercacat, tidak bercela. Betapa salehnya kami harus hidup ya Tuhan. Dan supaya kami terus bergairah untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Yesus, supaya sama seperti kerinduan hati Yesus, tidak satu orang pun binasa. Demikian juga kerinduan hati kami. Mampukan, kuatkan, sanggupkan kami Tuhan, untuk kami terus menyaksikan kasih setia dan kebaikan-Mu dimanapun kami berada, kemanapun kami pergi. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pujilah namamu Tuhan. Bagi mereka yang ragu-ragu, bagi mereka yang tidak percaya, biarlah mereka percaya kepadamu. Setiap kami dan setiap orang yang membuka kembali siaran ini ya Tuhan, mereka akan diteguhkan, dihiburkan. Mereka akan dipertetapkan lagi hatinya. Dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya doa pagi ini mengalir dan terus menjalar ke seluruh muka bumi Indonesia ini ya Tuhan. Bagi orang-orang yang rindu percaya kepada Tuhan, mereka mengikuti doa ini. Teguhlah hati mereka di dalam menantikan kedatangan-Mu dan menjalani hari-hari hidup mereka. Dalam nama Yesus, kami hidup oleh iman dan terus percaya kepada Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan, aku berdoa untuk saudara-saudara kami Tuhan yang membutuhkan jawaban doa pada saat ini. Ada yang sakit Tuhan, ada yang punya pergumulan rumah tangga, ada yang mencari pekerjaan. Ku berdoa kepadamu pada saat ini. Yang sakit ulurkan tangan-Mu, bangkitkan tubuh mereka ya Tuhan. Berkati saudara kami yang sedang membutuhkan jawaban doa untuk kesembuhan, yang sudah bertahun mereka sakit ya Tuhan, sembuhkanlah oleh kuasa bilu Yesus. Dalam nama Yesus, berkati Armansyah yang ada di Kalbar pada saat ini. Ku berdoa ya Tuhan, ulurkan tangan-Mu, sembuhkan dia, sembuhkan dalam nama Yesus. Mengalir kuasa atasnya, mujizat-Mu terjadi atasnya. Terima kasih Tuhan. Keluarga-keluarga yang meminta tebakan doa bagi kami, ada keluarga-keluarga yang diambang kehancuran, kami berdoa ya Tuhan, pulihkanlah keluarganya Tuhan. Kiranya cinta mula-mula daripada suami istri, dari bapak dan ibu itu dipulihkan kembali, sehingga ingat mereka masa-masa cinta pertama mereka, dan rumah tangga mereka, anak-anak mereka dipulihkan oleh Tuhan, rumah tangga mereka dipulihkan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku menolak segala perceraian, pertengkaran, tidak boleh berkuasa menjamak keluarga ini dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami akan mendengar kesaksian daripada saudara kami itu, bahwasanya keluarganya akan dipulihkan oleh Tuhan. Kami berdoa untuk saudara kami yang membutuhkan pekerjaan pada saat ini, Tuhan memberikan pekerjaan yang terbaik baginya. Terbukalah jalan bagi saudara kami yang membutuhkan pekerjaan pada saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Inilah doa kami persembahkan kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Saudaraku, para pendoa yang dikasih Tuhan, hari ini seperti yang saya katakan kemarin, ya jam 10 tepatnya saudara, saya akan berangkat mengantarkan ibu saya, mama saya ke kampung Silangit saudara. Ya mohon topangan doa saudara supaya semua berjalan dengan baik. Ya saya nenteng tas 2, bahkan 3, nenteng opung lagi mama saya saudara. Semua berjalan dengan baik. Ya penerbangan semuanya baik, tidak ada delay saudara. Di pesawat juga nanti semuanya baik, tiba di Silangit dengan baik, sampai kepada hal-hal schedule waktu saya sudah saya aturkan, semua dapat berjalan dengan baik. Tuhan pimpin, karena saya juga sekaligus melayani keluarga-keluarga. Ada beberapa sudah saya buat schedule-nya saudara, dan hari Jumat pagi saudara saya akan berangkat pulang kembali saudara.
Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya. Saya akan melihat kondisi situasi nanti di mana saya tinggal, di mana saya berada. Sedapat mungkin saya akan live sendiri, saudara. Tapi seandainya saudara bukan tidak ada, berdoalah saudara sendiri dan topang kami dalam doa supaya semua berjalan dengan baik. Hari Jumat pun nanti sudah ada KKR, dan hari Sabtu saya sebagai pembicara di KKR Natal supaya semuanya baik, saudara, supaya semua ditolong oleh Tuhan. Mari berdoa dan kita akhiri doa kita ini. Bapak, terima kasih buat anugerah-Mu. Kau pimpin perjalanan hamba-Mu hari ini bersama dengan mama saya. Tuhan tolong Engkau menatang pesawat di atas udara ya Tuhan. Mulai daripada berangkat dari tempat ini sampai Bandara Soekarno-Hatta, bahkan juga Tuhan terbang sampai ke si langit. Tuhanlah memberkati ya Tuhan. Tuhan melindungi perjalanan sampai nanti bertemu dengan keluarga di sana. Oh Tuhan Allah memberkati. Perlindungan kuasa darah Yesus menyertai hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Time schedule yang sudah hamba-Mu buat dan hamba-Mu doakan kepadamu Tuhan, kiranya Tuhan akan melakukan sempurna baik adanya sesuai dengan pimpinan-Mu ya Tuhan. Hamba hanya menyerah sepenuhnya kepadamu ya Tuhan. Bahkan 2 pagi besok, 2 pagi hari Sabtu, Tuhan pimpin semua berjalan dengan baik ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, oh Tuhan Allah memberkati Mama, Tuhan tetap sehat dalam perlindungan-Mu. Dan semua para pendoa yang turut serta mendukung, mendoakannya, Tuhan memberkati. Terpujilah nama-Mu. Darah Yesus untuk membungkus segala celaka, segala roh jahat, kuasa-kuasa kegelapan tidak boleh berkuasa menjalan perjalanan kami. Niatnya jahat manusia tidak boleh berkuasa. Dalam nama Yesus, darah Yesus untuk bungkus hamba-Mu berangkat dan pulang, tiba di tempat ini kembali dengan selamat dalam perlindungan kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Segala puji syukur kami naikkan kepada-Mu. Segala puji, hormat juga syukur ku naikkan padamu, karena cinta-Mu yang tiada terukur. Senang hidupku Bapa, senang hidup, senang hidupku Bapa, senang hidup, senang hidupku bagimu. Anugerah Tuhan yang begitu luar biasa menyertai kita. Kasih sayang Allah Bapa ada pada kita, serta persekutuan, perlindungan, penghiburan, hikmat kuasa dari Allah Roh Kudus menyertai kita sepanjang hari ini. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya, haleluya.